Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Setelah kemarin banyak yang mengkritik soal sekelas PSSI lakukan voting Piala Presiden atau Liga 1 All Star lewat komentar, akhirnya PSSI membuat voting secara online di sebuah situs website bernama voting.pialapresiden.id. Tapi memang ya, untuk saat ini situs website ini belum bisa diakses. Entah mungkin nggak nanti ya, sebab katanya votingnya dimulai 26 Juni ya. Mungkin saja ini situs website baru dibuka tanggal 25 atau 26 Juni ya. Tapi ya kita pantengin aja benar apa enggak nih ada situs website bernama voting.pialapresiden.id. Lalu juga soal Liga 1 All Star ini kemarin juga ramai nih di medsos. Kenapa ya kok dari sekian banyaknya nama-nama nominasi nggak ada satupun pemain dari tim juara? Juara mana nih? Yang dimaksud adalah tim juara Liga 2. Nggak ada satupun pemain PSIM Jogja di daftar nominasi 55 pemain calon pemain Liga 1 All Star. Ini juga sebenarnya kami agak bingung juga sih. Kalau aja nih ya dalam nama-nama calon pemain Liga 1 All Star itu nggak ada yang namanya pemain Bayangkara FC, mungkin kami bisa sedikit paham. Oh mungkin aja ya, ini kan diambilnya dari Liga 1 musim kemarin. Kan namanya Bayangkara FC, Persijap dan juga PSIM belum ada kan. Jadi mungkin kita sama-sama bisa ngerti ini diambilnya dari Liga 1 kemarin. Tapi karena adanya yang namanya nama-nama pemain Bayangkara FC ini menjadi kami pun menjadi tanda tanya. Kenapa sekelas juara Liga 2 ini nggak ada satupun ya pemainnya masuk ke nominasi Liga 1 All Star? Jadi ya silakan saja pendapat dan komentar kalian pribadi masing-masing. Kami nggak mau bikin statement apapun ataupun pernyataan apapun atau mungkin prediksi apapun. Takutnya nanti disangkanya ya kami memfitnah lah, inilah itulah. Intinya ya kita tahu lah ya, tim ini tim penguasa liga. Jadi nggak usah protes sama panitia kalinya. Nah, untuk kenapa pemain Persebaya nggak ada satupun di list ataupun rencana ataupun nominasi pemain-pemain Liga 1 All Star? Jawabannya udah terjawab ya. Karena Persebaya akan lakukan TC di Australia. Nantinya di Australia ini akan melawan salah satunya bernama West All Star ya. Nah, yang jadi pertanyaan, katanya kan Persija juga akan jalani TC ini di Belanda. Tapi kok kenapa para pemainnya masih ada dipanggilin atau menjadi nominasi di Liga 1 All Star? Ya, itu balik lagi ya. Tanya saja sama Bapak Prapanca. Kapan TC-nya? Bener apa enggak TC-nya kan gitu. Apakah benar TC-nya itu digelar di Belanda dan mungkin saja TC-nya ini dilakukan nanti ya usai Pilpres kali ya. Atau ya itu tadi seperti saya bilang, TC-nya ini beneran jadi atau enggak? Karena kalau Persebaya memang jadi TC ya, udah diumumkan dan juga udah ada ofisialnya akan disiarkan di Indosiar. Nah, kalau soal Persija nggak tahu deh. Tanya lagi deh bagi pihak-pihak yang katanya lebih tahu soal Persija. Dari Timnas Indonesia, PSSI buka suara soal kenapa Dion Mark dan Sen Ivel ini nggak dibawa ke Timnas U23 di ajang AFF U23. Nah, kabar yang kami dapat, dua pemain ini katanya sih nggak diizinkan oleh klubnya masing-masing dengan alasan Piala AFF itu bukanlah agenda resmi FIFA. Nah, ini akan mengulang sejarah terus ya, dan terus-terusan terulang. Ini baru U23 loh. Ini nanti juga senior 19 ataupun berapa akan mengalami hal yang serupa. Pemain-pemain yang bermain di luar negeri itu akan sulit dilepas ke AFF lantaran AFF ini nggak masuk dalam agenda FIFA alias bukan ajang resmi FIFA. Nah, makanya ya, apakah dengan adanya wacana pemain-pemain senior timnas Indonesia khususnya diaspora main di Liga Indonesia atau Liga 1, apakah ini salah satu trik agar mereka ini bisa main di AFF? Entahlah, kita tunggu aja nanti ya. Lalu soal kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunianya deh.
Yang pertama, kemarin kan ada isu katanya Indonesia ini akan menggantikan posisi Iran di Piala Dunia dengan alasan Iran ini lagi perang dengan Israel. Ini kami pastikan berita ini hoak loh ya. Ada berita Indonesia gantikan Iran. Itu kami pastikan 100% hoak loh ya. Iran memang negaranya tengah berperang dengan Israel, bahkan dengan negara-negara Arab. Tapi pihak Federasi Iran mengatakan akan tetap melaju ke Piala Dunia. Nah, rumor ini muncul usai ketegangan antara Amerika dan Iran. Amerika ini melarang warga Iran memasuki wilayah Amerika, sementara Piala Dunia digelar di Amerika. Tapi FIFA pun punya prediksi, punya solusi tersendiri, karena memang meskipun warga Iran tidak boleh masuk ke Amerika, karena kan Piala Dunia 2026 digelar 3 negara, Amerika, Kanada, dan Meksiko. Jadi mungkin saja FIFA punya solusi, Iran mungkin tak akan bermain di wilayah Amerika, mungkin wilayah Kanada ataupun wilayah Meksiko ya. Yang kedua, soal tuan rumah round 4. Meskipun AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah, tapi rumor atau isu yang berkembang ini akan diganti tuan rumahnya. Kenapa demikian? Sebab mengingat adanya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Israel dan juga negara-negara Timur Tengah. FIFA sendiri kemarin sudah meninjau ya, kemungkinan round 4 ini akan dipindahkan venue-nya karena mengingat keselamatan para peserta ketika bermain di negara-negara Timur Tengah. Meskipun Qatar dan Arab Saudi ini nggak terlibat perang, tapi jalur mereka pasti akan dilewati 2 negara yang tengah berkonflik. Drawingnya sendiri yang awalnya akan dilakukan di Jepang, sekarang dipindahkan ke Malaysia. Paham kan kenapa dipindahkan ke Malaysia? Ya iyalah, kantor AFC itu ada di Malaysia. Ya otomatis kalau di drawingnya dilakukan di Malaysia, ya bisa kali lah kong kali kong. Nah, kita akan tunggu nih keputusan FIFA. Apakah FIFA akan menggunakan hak vetonya untuk menentang keputusan AFC yang menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah round 4, atau FIFA manut dan takut pada uang? Ya memang agak sulit buat FIFA ini bisa menentang apa yang diputuskan oleh AFC. Kenapa demikian ya? Gimana nggak sulit coba? Wakil presiden FIFA, presidennya AFC. Ya gimana mau ngelawan? Kalau kami pribadi memang inginnya laga ini digelar di negara netral. Mungkin Jepang dan Korea menjadi negara yang cocok kali ya untuk menggelar round 4. Tapi nggak tahu deh bagaimana nanti keputusan dari FIFA dan AFC. FIFA mungkin beralasan tetap ini kan wilayahnya AFC, jadi keputusannya di AFC. Sementara AFC tetap aja ya matanya pasti tertuju pada negara-negara Timur Tengah. Kita lanjut ke berita klub. Kita mulai dari Persib Bandung. Nah kan apa yang kami bilang, kami kan pernah bilang yang namanya sistem transfer sepak bola itu nggak segampang kalau kalian beli gorengan di abang-abang. Nah yang kami maksud ini soal Julio Cesar. Kemarin rame kan di posting sana sini, Julio Cesar yang ini nih ke Persib. Ternyata nama Julio Cesar itu banyak. Bahkan ada kabar terbaru, justru Julio Cesar yang akan masuk ke Persib yang ini. Julio Cesar yang ini kan kami pernah bilang dirumorkan ke Semen Padang. Tapi kalau yang ini adalah mantan backnya Borneo FC nih di 2022-2023. Nah, makanya kita akan tunggu nih Julio Cesar yang mana nih? Apakah yang ini atau yang ini atau ada yang lain lagi? Ya meskipun kemarin udah disebutkan sama CEO-nya Persib, namanya adalah nama mantan kipernya Inter Milan yang asal Brazil ya, otomatis itu Julio Cesar. Tapi kan kita belum tahu nih, ini Julio Cesar yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Lalu apakah yang lain gitu ya? Makanya ditunggu aja, nggak segampang itu yang namanya bursa transfer. Kemudian soal ucapan Adam Alis yang berikut ini. Ada mungkin itu. Ya dengan adanya pemain-pemain baru nanti semoga kita lebih kuat lagi dari musim lalu dan lebih kompak lagi. Dan saya juga tahu beberapa nama yang datang kan juga pemain-pemain yang berkualitas juga yang kita tahu dia punya label di timnas dan di klub sebelumnya juga
dia bermain dengan baik. Di sini Adam Alis mengucapkan kata-kata pemain berlabel timnas. Siapa tuh pemain berlabel timnas? Sadil Ramdhani timnas Lut. Alfreanda Dewangga juga timnas. Apakah akan ada lagi nih pemain yang berikutnya berlabel timnas akan gabung ke Persib? Akun Persib sendiri setiap unggah postingan pasti akan dianggapnya sebuah kode. Aduh nih kode pemain baru nih. Sebab udah lama banget ya Persib nggak Wilujeng Sumping lagi. Terakhir tanggal berapa ya? Kayaknya udah 9 hari yang lalu deh Sadil Ramdhani diumumin, sampai sekarang belum ada welcome lagi. Nah, di postingan terbaru pun ini soal apa ya? Soal tur trofi ya kali ya? Atau apa nih, nggak tahu. Di sini ada postingan dengan angka 30 dan 10. Ini pun langsung dikait-kaitan. Ini namanya kode katanya. Udah tahu dong siapa nomor 10 yang akan dirumorkan ke Persib? Tentu saja adalah William Marsilio. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa nomor 30 ini? Ya kalau kami ditanya, kami nggak tahu ya. Mungkin aja 30 ini cuman angka biasa. Karena kan memang Persib akan latihan perdana itu tanggal 30 Juni nih. Mungkin aja 30 Juni nomor 10 akan diumumin. Atau mungkin akan ada pemain menggunakan nomor 30 datang ke Persib. Jadi ya kami nggak mau nebak-nebak lagi lah. Riweuh soalnya kalau nebak-nebak kode-kodean Persib itu nggak terbalik isanana. Cuma info yang kami dapat gini loh soal pemain asing. Salah satu pemain asing incaran Persib kabarnya ini batal nih merapat ke Persib. Nah makanya Persib mengalihkan incaran barunya pada pemain lain. Dan pemain yang dituju tentu saja pemain yang udah dari beberapa musim ini diincar oleh Persib, yakni Hugo Gomez alias Jaja yang saat ini bermain di Dewa United. Nah Jaja ini menjadi opsi jikalau pemain incaran utama Persib ini nggak bisa didapatkan. Dan saat ini proses negosiasi antara Persib dan Dewa United masih berlangsung dengan sangat intensif ya untuk bisa mendapatkan Jaja ke Persib. Nah kita akan tunggu nanti di Piala Presiden apakah Jaja akan dimainkan atau tidak. Kalaupun dimainkan, apakah ini sebagai uji coba atau gimana, atau cuma rumor semata. Intinya yang setahu kami, yang kami tahu ya, ini pihak Persib lagi nego secara intens dengan pihak Dewa United soal kemungkinan mendatangkan Hugo Gomez ke Persib. Dan ini jadi rumor tahunan juga sih kalau bang gagal ya. Jadi ditunggu aja deh. Dari Bayangkara FC resmi mendapatkan 4 pemain baru, tapi memang belum semua diumumkan ya. Mereka adalah Ardi Idrus dari Persebaya, Rian Kurnia dari Persib sudah diumumkan nih, Andres Neto dari Kamboja, dan satu lagi adalah M Ferrari dari Persija Jakarta. Sejauh ini memang baru Rian Kurnia yang diumumkan, 3 lagi tengah dibuatkan videonya. Dari Persebaya ada nama Jovan Kazenovic, gelandang berusia 30 tahun asal Montenegro yang saat ini main di Liga Montenegro bersama klub Hamrunspad. Dia ini gelandang timnas Montenegro loh ya. Harganya 5,21 M. Nah, kita akan tunggu apakah si Jovan ini penggantinya Pablo Ganet yang gagal didapatkan oleh Persebaya, dan apakah akan merapat ke Persebaya atau tidak. Itu kita tunggu saja. Saat ini prosesnya baru sebatas negosiasi awal ya. Dari Malut United, inilah pemain-pemain baru yang resmi didapatkan Malut United, tapi memang belum sempat dirilis atau belum sempat diresmikan. Prosesnya masih soal pembuatan video peresmian. Mereka adalah Vico Duarte dari PSS Sleman, Alan Bernardon dari PSS Sleman, Abduh Lestaluhu dari PSS Sleman, Angga Saputro dari Borneo FC, Rian Ardiansa dari PSIS, Rido Syuhada dari PSIS, Septian David Maulana dari PSIS, Ciro Alves dan Gustavo Franca dari Persib. Itu yang baru kami tahu, yang udah resmi sebenarnya, tinggal diumumkan saja. Sementara yang lainnya masih dalam proses negosiasi, termasuk David Da Silva kemungkinan juga. Ini ada 2 klub nih, kalau nggak ke Persebaya atau mungkin ke Dewa United atau mungkin ke Malut United. Tapi memang lebih kencangnya ke Malut United. Tapi ini sebatas nego loh ya, masih 85% lah soal David Da Silva ya. Nah semuanya itu kemungkinan akan diumumkan nanti di akhir-akhir bulan ini, ya paling lambat 30 Juni ini ya.
Dari Persis Solo, kemarin kan Persis Solo mengunggah video ini. Ini adalah calon pelatih baru Persis Solo. Dia ini asal Belanda. Oke, kami mau nebak aja ya. Siapa sih pelatih yang akan ke Persis Solo dari Belanda? Kalau tebakan kami sih dia adalah Peter de Roo. Ini pelatih asal Belanda berusia 55 tahun yang saat ini melatih klub India Balestier Khalsa. Statistiknya sih cukup mentereng ya di Liga India. 36 kali main, 16 kali menang, 6 kali imbang, 14 kali kalah dan raih 54 poin. Nah, kita akan tunggu benar nggak sih de Roo ini yang akan melatih Persis Solo. Ini cuma tebakan lo ya.